Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan menggambar dekoratif menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan atau motif hiasan. Bahan dan alat diperlukan antara lain kertas gambar, pewarna kuas, pensil hitam, pensil warna atau spidol. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah menggambar dekoratif. Yang pertama, buatlah rancangan atau gambar berupa motif hiasan pada kertas. Kemudian motif hiasan bisa berupa stilasi dari alam, flora, fauna, atau alam benda, abstrak atau geometris. Yang ketiga, gambar dapat berbentuk hitam saja atau berwarna. Yang keempat, warna-warna yang digunakan bisa diambil dari pewarna buatan atau pewarna alam. Nah, di sini ada contoh gambar hewan ikan. Nah, ikan adalah contoh hewan yang hidup di air. Ada banyak jenis ikan. Nah, ada yang bisa dimakan dan ada juga yang tidak bisa dimakan atau hanya buat hiasan saja. Nah, seperti yang ada di rumah kalian. Nah, jenis ikan apa aja yang ada di akuarium di rumah kalian? Ada ikan cupang, ada ikan arwana, ada ikan mas koki, ada ikan koi. Nah, dan masih banyak lagi. Kemudian selain ikan, ada juga hewan yang hidup di air, misalnya seperti udang, cebong, jentik-jentik nyamuk, ubur-ubur, cumi-cumi, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi ada ikan air tawar, ada ikan air payung, dan ada ikan air laut. Selanjutnya, tempat pembudidayaan menghasilkan 140 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu
3 bulan banyak ikan hias dihasilkan dalam waktu 3 bulan adalah 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420 ekor. Dalam perkalian dapat kita tuliskan 3. Kenapa ini 3? Karena tadi dalam waktu 3 bulan. 3 dikali 140 sama dengan 420. Nah, berlaku juga sifat penukaran. 3 dikali 140 sama dengan, bisa ditulis 140 dikali 3. Nah, kita tulis ratusannya dan puluhannya, yaitu ratusannya 100 ditambah puluhannya yaitu 40. Kalikan masing-masing bilangan dengan 3 lalu jumlahkan. 3 dikali ratusannya yaitu 100 sama dengan 300, kemudian puluhannya 3 dikali 40 sama dengan 120. Lalu kita jumlahkan 300 ditambah 120 yaitu 420. Jadi ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 3 bulan adalah 420 ekor ikan hias. Pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Yuk kita sama-sama lihat video pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Boban, tunggu. Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Geli. Tolong. Adik, ulatnya sudah tidak ada. Adik suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adik nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu butterfly. Nah, itu dia Adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, Adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, Adik kan pemberani. Oke deh, Adik hebat.
Sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Yang pertama, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang kita kritik dan memberi kesan persahabatan. Yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan banyak orang. Mengkritik seseorang di depan banyak orang akan membuatnya merasa malu, bahkan tersinggung terhadap kritikan yang kita sampaikan. Akibatnya, ia tidak mau mendengarkan sama sekali. Pilihlah waktu dan tempat yang sesuai untuk menyampaikan kritik. Nah, yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Kritikan dengan kata-kata kasar dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman dan marah. Jika kalian ingin menyampaikan kritik, gunakanlah kata-kata yang tegas, karena tegas tidak sama dengan kasar. Nah, yang keempat, mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Kalian harus spesifik saat akan mengutarakan kritikan. Kritikan harus ditujukan pada tindakannya, bukan pada orangnya. Dengan cara seperti itu akan menunjukkan poin yang jelas mengenai hal yang perlu diperbaiki. Yang kelima, lakukan dengan tersenyum. Bangunlah kenyamanan, bukan ketegangan. Cara ini akan membuat orang yang kalian kritik merasa bahwa kalian ada di pihak yang sama dan akan membuka dirinya terhadap setiap kritikan yang kalian lontarkan atau yang kalian utarakan. Yang keenam, akhiri dengan kesimpulan. Sebuah kritikan yang baik adalah kritikan yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritikan sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi, sebelum mengkritik, pikirkan dulu kesimpulan dan tahap yang harus dilakukan sebelum mengkritik. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.